Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Shalom. Salam sehat, kuat, sejahtera dan selalu diberkati oleh Bapa Surgawi. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur oleh karena kasih dan anugerahnya kembali memberkati kehidupan saya dan saudara. Kita bisa lagi hidup dan bernapas, bergerak di hari-hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Semua karena kasih Tuhan. Tentunya sebagai orang yang selalu beroleh kasih Tuhan, marilah kehidupan saya dan saudara senantiasa diperlengkapi oleh kekuatan daripada Tuhan, yaitu kuasa kebenaran firman Tuhan. Karena di mana ada kebenaran, di sanalah akan tumbuh damai sejahtera. Dan damai sejahtera tersebut melampaui segala akal, melampaui segala daya pikiran kehidupan manusia. Puji Tuhan, kembali kehidupan saya dan saudara saat ini mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam bacaan firman Tuhan serta perenungan firman Tuhan, kita kembali satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, apabila saat ini kembali kami diperlengkapi lagi oleh kebenaran firman-Mu. Ini semua karena anugerah-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua, kuatkan dan teguhkan iman kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Bapa Yahweh kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku dan dari antara orang pada zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Bapa Yahweh kepadanya. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, kembali saat ini kehidupan saya dan saudara datang untuk diperlengkapi lagi oleh kebenaran firman Tuhan tentang kehidupan Nuh sekeluarga. Adalah kehidupan yang beroleh kasih karunia, dan pada saat Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera dalam rangka keselamatan keluarga Nuh dan juga binatang yang menyertai kehidupan mereka untuk melangsungkan kehidupan selanjutnya di permukaan bumi ini. Setelah dunia dan segala sesuatunya dimusnahkan oleh Tuhan dalam peristiwa air bah. Kita ketahui bersama bahwa Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun bahtera agar mereka diselamatkan dalam peristiwa air bah yang akan dicurahkan oleh Tuhan pada saat Tuhan membinasakan dunia ini. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, maka Nuh mengerjakannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nuh melakukan tepat sesuai dengan ukuran dan apa yang diamanatkan oleh Tuhan. Dan puji Tuhan,
walaupun banyak tantangan yang dihadapi oleh Nuh, tetapi Nuh dapat merampungkan pekerjaan yang besar, yaitu pembangunan bahtera untuk keselamatan kehidupan keluarga Nuh dan seisi bahtera itu. Nah, setelah sudah selesai, maka kembali Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk segera masuk ke dalam bahtera sebelum peristiwa air bah turun memusnahkan dunia ini. Tuhan katakan 7 hari lagi Tuhan akan memusnahkan bumi ini. Dan waktu 7 hari itu Tuhan suruh kepada Nuh untuk segera masuk di dalam bahtera. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan punya tujuan untuk supaya Nuh diselamatkan, dan fasilitas yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan keluarga Nuh sudah sangat tersedia, sudah siap. Dan Tuhan ingatkan, sebelum bencana itu datang, Tuhan sudah memberikan perintah kepada Nuh sekeluarga supaya segera masuk. Sebelum hujan turun, seluruh permukaan bumi tergenang dengan air, Tuhan katakan masuk segera. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, Nuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nuh segera masuk bersama dengan sanak keluarganya dan juga hewan yang Tuhan perintahkan dalam jumlah-jumlah tertentu. Dan setelah mereka masuk, maka 7 hari kemudian turunlah air bah. Dan dapat disimpulkan sesuai catatan firman Tuhan bahwa Nuh sekeluarga diselamatkan. Nah, inilah kekasih-kekasih Tuhan, perenungan yang sangat memberkati kehidupan saya dan saudara, bahwa sesungguhnya bagi orang yang beroleh kasih karunia, bagi setiap pribadi dan keluarga yang masuk dalam rencana Tuhan untuk diluputkan sebelum bencana itu terjadi, memusnahkan seluruh kehidupan di dunia ini, maka Tuhan sudah menyediakan satu fasilitas kerajaan daripada Bapa kita di surga untuk menjadi tempat keluputan. Demikian juga kehidupan saya dan saudara. Ingat, dunia semakin jahat, dan Tuhan sudah memberikan perintah kepada setiap manusia yang beroleh kasih karunia, bangunlah bahtera untuk keselamatan. Bangunlah fasilitas-fasilitas yang akan dipakai oleh Tuhan untuk keselamatan kehidupan kita. Apa fasilitas yang Tuhan maksudkan? Yaitu kehidupan di dalam Tuhan, kehidupan dalam berjemaat, kehidupan dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Jadi dunia memang akan dibinasakan, tetapi Tuhan telah memilih dan menetapkan setiap orang yang beroleh kasih karunia untuk diluputkan. Tuhan menyediakan fasilitas. Selagi dunia ini belum dibinasakan, kita masih diberi waktu oleh Tuhan untuk kerja dan kerja, mengerjakan keselamatan. Dan pada saat diturunkannya bencana bagi dunia ini, Tuhan tidak pernah membiarkan setiap orang yang beroleh kasih karunia dibinasakan
bersama-sama dengan dunia ini. Tuhan pasti meluputkan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyingkirkan kehidupan setiap orang yang sudah ditetapkan untuk beroleh kasih karunia. Oleh sebab itu kepada saya dan saudara yang sudah Tuhan bawa dalam bingkai kasih karunia Bapa Sorgawi, di dalam iman dan keyakinan kepada Tuhan Yesus HaMasiah, Tuhan katakan, kerjakanlah terus selagi hari masih siang. Kerjakanlah keselamatan. Dan pada saat waktu Tuhan akan membinasakan dunia ini, Tuhan katakan sebagaimana perintah kepada Nuh sekeluarga, segera masuk, segera ada di dalam fasilitasnya Tuhan yang sudah dikerjakan bertahun-tahun oleh Nuh. Puji Tuhan, maka Nuh diluputkan, Nuh diselamatkan. Nah, inilah yang akan terjadi bagi kehidupan gereja Tuhan akhir zaman ini. Bahwa apabila Tuhan akan membinasakan dunia ini, karena dunia ini sudah dikuasai oleh dosa dan kemaksiatan dunia, maka firman Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan katakan, masuklah di dalam komunitas kehidupan orang benar. Jangan tinggalkan persekutuan orang benar. Kepada saya dan saudara Tuhan ingatkan, tetaplah dalam komunitas anak-anak Tuhan. Sebab di sanalah kita saling menguatkan, saling memberkati, saling mendoakan satu sama lain. Jangan remehkan persekutuan, perhimpunan orang-orang kudus. Karena itulah fasilitas yang Tuhan berikan untuk kehidupan saya dan saudara, supaya diluputkan, supaya diselamatkan daripada bencana yang akan menimpa dunia ini. Firman Tuhan katakan, pada hari di mana Tuhan akan memurkai bumi ini, maka pahlawan pun akan menangis. Jadi betapa luar biasanya kedahsyatan yang akan dihadapi, kegoncangan yang akan terjadi bagi dunia ini. Tetapi apabila kehidupan saya dan saudara sudah mengerjakan keselamatan sebagaimana Nuh sekeluarga, maka Tuhan pasti meluputkan kehidupan kita. Sebab itu jangan takut terhadap segala perkara-perkara yang menggoncangkan dunia ini. Karena ini dalam rangka penggenapan firman Tuhan. Setiap saya dan saudara mendengar berita yang menggontarkan, menggoncangkan, biarlah kita tetap mengaminkan bahwa perkara-perkara yang terjadi itu adalah dalam rangka menggenapkan firman Tuhan dan menyadarkan kehidupan saya dan saudara bahwa sudah hampir selesai pekerjaan yang dikerjakan oleh umat Tuhan yang beroleh kasih karunia. Sudah hampir rampung pekerjaan keselamatan yang dikerjakan oleh umat Tuhan, dan kita siap untuk masuk di dalam keselamatan, diluputkan, dibentengi oleh Tuhan. Inilah janji Tuhan bagi saya dan saudara. Sebab itu setialah kekasih-kekasih Tuhan, setialah sampai langkah terakhir. Jangan remehkan waktu yang Tuhan sudah berikan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan saya dan saudara. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Itulah peringatan firman Tuhan. Waktu ini adalah waktu keselamatan. Kalau di dunia ini bisa orang mengatakan waktu adalah uang, tetapi bagi anak-anak Tuhan, bagi gereja Tuhan, bagi orang percaya, waktu-waktu ini adalah waktu keselamatan untuk saya dan saudara. Mari kerjakanlah keselamatan. Kita bukan lagi orang yang bertanya-tanya apakah kehidupan kita ini diselamatkan.
pastikan kehidupan saya dan saudara adalah kehidupan yang sudah beroleh kasih karunia, dan saat ini kita sementara mengerjakan keselamatan sebagaimana nusa keluarga mengerjakan pembangunan bahtera. Demikian juga kehidupan saya dan saudara mengerjakan keselamatan di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach. Kerjakan terus, dan pada waktunya sudah selesai, sudah rampung. Tuhan katakan bahwa wahai engkau yang telah mengerjakan dengan benar, engkau sudah disediakan upah, engkau sudah disediakan mahkota kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, tidak menjadi sia-sia segala jerih lelah kita, tidak menjadi mubazir segala kelelahan saya dan saudara, pengorbanan kita dalam bentuk apapun yang kita korbankan dalam rangka pembangunan pekerjaan Tuhan yang besar, karena semua itu untuk juga keselamatan kehidupan saya dan saudara. Berbahagialah kehidupan saya dan saudara yang peduli dengan pekerjaan Tuhan, yang peduli dengan apa yang Tuhan perintahkan dan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, karena upah telah tersedia bagi kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, jagalah hati kita dalam hal kita mengerjakan pelayanan. Jangan ada persungutan sedikit pun, karena kalau kita bersungut-sungut pada saat kehidupan saya dan saudara menunaikan tugas pelayanan, maka kita akan sia-sia. Jerih lelah kita pasti akan sia-sia, karena orang yang bersungut-sungut itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang bersungut-sungut tidak akan diberkati dalam kehidupannya. Jaga hati, firman Tuhan katakan, biarlah hatimu tetap teguh, biarlah engkau tetap berdiri teguh, kerjakanlah keselamatan, sebab segala jerih lelah kamu tidak menjadi sia-sia. Puji Bapa Yahweh, tetaplah kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya, dan percayalah sebagaimana keluarga Nuh selesai membangun bahtera, Tuhan katakan masuk di dalam bahtera. Demikian juga kehidupan saya dan saudara. Pada saat kita sudah merampungkan pekerjaan keselamatan, maka Tuhan katakan masuklah dalam keselamatan, dalam perlindungan Tuhan, karena dunia akan menghadapi masa-masa kebinasaan. Berbahagialah kehidupan saya dan saudara yang sudah ada di dalam rencana Tuhan, yang sudah memiliki kasih karunia daripada Tuhan. Pasti kehidupan kita diselamatkan, diluputkan daripada bencana yang akan menimpa dunia ini. Haleluya! Terpujilah Bapa kita di surga yang telah menganugerahkan dan menyediakan kehidupan kita untuk diluputkan. Haleluya! Demikianlah firman Tuhan yang menjadi perenungan saya dan saudara saat ini. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan, untuk pertolongan-Mu yang telah Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami. Kami telah dipilih seperti keluarga Nuh mengerjakan bahtera untuk keselamatan keluarganya. Demikian juga kami sudah dipilih oleh Tuhan untuk mengerjakan keselamatan, mengerjakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan pasti pada saat dunia ini akan dibinasakan, kehidupan kami sudah ada fasilitas kerajaan surga untuk keluputan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semuanya dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, diberkatilah setiap kehidupan saya dan saudara yang selalu giat dalam mengerjakan pelayanan. Tetaplah kerjakan, Bapa Yahweh memberkati kita semua. Haleluya, amin.